Nah, bayangkan jika kita berada di restoran bintang 5, kita memesan makanan, koki memasak, pelayan mengantar piring, dan kasir menghitung tagihan. Semuanya berjalan lancar tanpa kita sadari ada seorang manajer di belakang layar yang mengatur jadwal koki agar kompor tidak meledak dan memastikan pelayan tidak tabrakan di dapur. Nah, sama seperti manajer tersebut, itulah peran sistem operasi atau OS. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OS, peran OS, contoh-contoh OS, serta kelebihan dan kelemahan dari OS. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi itu? Nah, jadi OS adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sebagai penghubung dan pengelola, di mana dia yang menghubungkan dan mengelola antara perangkat keras komputer atau hardware dengan pengguna serta aplikasi agar seluruh sumber daya sistem dapat bekerja dengan teratur dan efisien. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu pengertian OS? Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih peran dari OS. Nah, untuk peran sistem operasi yang pertama, ini sudah dijelaskan di awal bahwa sistem operasi dia sebagai penghubung dan pengelola. Jadi, peran sistem operasi yang pertama yaitu sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga memungkinkan program aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras seperti CPU, memori, printer, dan perangkat input atau output lainnya. Nah, untuk peran OS yang kedua, yaitu OS mengatur penggunaan dan alokasi sumber daya perangkat keras agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan aman, termasuk mengendalikan hak akses perangkat keras untuk mencegah konflik dan akses tidak sah. Nah, selanjutnya, sistem operasi juga mengelola multitasking dengan mengatur penjadwalan proses agar CPU dapat digunakan secara adil oleh berbagai aplikasi yang berjalan bersamaan. Sistem operasi juga berperan sebagai pengatur manajemen memori, di mana sistem operasi memastikan setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang cukup tanpa saling tumpang tindih. Nah, selain dalam mengatur manajemen memori, OS juga mengelola sistem file pada media penyimpanan, termasuk pengorganisasian data, pengaturan izin akses, dan keamanan file agar dapat tersimpan dengan baik dan terlindungi. Melalui antarmuka pengguna seperti GUI, sistem operasi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menjalankan perangkat lunak tanpa perlu mengetahui detail teknis perangkat keras. Dan yang terakhir, peran sistem operasi, dia berfungsi sebagai manajemen perangkat keras yang menjadi inti agar komputer dapat beroperasi secara stabil, responsif, dan optimal sesuai kebutuhan pengguna. Nah, itu dia beberapa peran dari sistem operasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh operasi sistem. Baik, untuk contoh yang pertama ada MS-DOS, yaitu Microsoft Disk Operating System, yaitu sistem operasi berbasis baris perintah atau command line untuk PC, di mana sistem operasi ini mengelola input atau output, eksekusi program, dan manajemen file. Yang kedua ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasi grafis yang paling populer di dunia, banyak digunakan di PC dan sudah terpasang di sebagian besar komputer baru. Berikutnya ada Unix, yaitu sistem operasi yang dikembangkan sejak tahun 1965 yang dapat digunakan di berbagai jenis komputer termasuk mini komputer dan sering digunakan sebagai sistem operasi jaringan. Selanjutnya ada Linux, yaitu sistem operasi open source yang digunakan baik untuk desktop maupun server dengan berbagai distribusi atau distro yang tersedia.
Sistem operasi berikutnya yaitu macOS. macOS dikembangkan oleh Apple untuk komputer Macintosh, terkenal dengan antarmuka grafisnya yang user-friendly. Nah, kemudian ada sistem operasi Novel, yaitu sistem operasi yang berkembang sejak era 1990-an yang sering digunakan untuk manajemen jaringan dan layanan direktori. Dan yang terakhir untuk contoh sistem operasi ada Solaris, yaitu sistem operasi berbasis Unix yang dikembangkan oleh Sun Microsystems atau yang dikenal sekarang dengan Oracle, banyak digunakan di lingkungan server dan enterprise. Setelah mengetahui peran dan contoh dari sistem operasi, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan sistem operasi. Nah, kelebihan dari sistem operasi yang pertama yaitu manajemen sumber daya, di mana sistem operasi mengelola alokasi CPU, memori, dan perangkat periferal agar aplikasi berjalan dengan lancar. Kelebihan yang kedua dari sistem operasi yaitu antarmuka pengguna, di mana sistem operasi menyediakan tampilan visual yang memudahkan interaksi seperti Windows. Nah, sistem operasi juga memberikan dukungan aplikasi, yaitu sistem operasi menjadi platform untuk menjalankan berbagai perangkat lunak dari game hingga aplikasi profesional. Dan yang terakhir, sistem operasi berperan sebagai fitur plug and play, di mana sistem operasi otomatis mendeteksi dan menginstal drive perangkat keras baru. Nah, sistem operasi memiliki kelebihan, namun di samping itu, sistem operasi juga memiliki kelemahan. Kelemahan sistem operasi yang pertama yaitu keamanan. Sistem operasi rentan terhadap serangan virus karena popularitasnya, atau celah keamanan lainnya membuat perlindungan ekstra seperti antivirus sering dibutuhkan. Kelemahan yang kedua yaitu mengarah kepada biaya. Sistem operasi komersial seperti Windows atau macOS sering memerlukan biaya lisensi yang mahal. Berikutnya ada kompatibilitas, artinya aplikasi yang dibuat untuk satu OS, misalnya Microsoft Office, mungkin tidak bisa berjalan di OS lain seperti macOS atau Linux. Dan kelemahan yang terakhir ada fragmentasi, di mana memori penyimpanan bisa terpecah-pecah dan mengurangi efisiensi. Nah, itu dia penjelasan tentang apa itu OS, peran OS, kelebihan dan kelemahan OS, serta contoh-contoh dari OS. Bye-bye!